Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan konflik of interest. Semua pejabat yang memiliki konflik of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Jusuf Kalla melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Jusuf Kalla merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Jusuf Kalla mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Jusuf Kalla memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan
enggan mengomentari capres lain. Husain hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari warta kotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Sudah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil
presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia, sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di los ikan dan di los ikan, maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online.
sementara mereka yang ada di pasar maksud kami tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat los pakaian maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies dari beberapa komoditi ya ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung karena para pedagang masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan konflik of interest. Semua pejabat yang memiliki konflik of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar.
Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari wartakotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab.
Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, Teman-teman kondusif, teman-teman tenang. dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya, jadi Dina, saya pernah sampaikan, dan itu sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak, berhak untuk saya jawab. Jadi, pada waktu itu, selesai Pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang
ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di Los Ikan maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat pakaian, maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies, dari beberapa komoditi ya, ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi, semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung, karena para pedagang, masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan konflik of interest. Semua pejabat yang memiliki konflik of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi.
Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin.
Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari wartakotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, Teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya, jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Kenapa?
saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di los ikan dan di los ikan, maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi.
Kemudian setelah berkunjung ke tempat pakaian maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies dari beberapa komoditi ya ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung karena para pedagang masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan konflik of interest. Semua pejabat yang memiliki konflik of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah.
Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari wartakotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab,
Teman-teman kondusif, dan teman-teman tenang. Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya, jadi Dina, saya pernah sampaikan, dan itu sudah dijawab berkali-kali. Udah jawab berkali-kali, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, berhak untuk saya jawab. Jadi, pada waktu itu, selesai Pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah,
di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di Los Ikan maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat pakaian, maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies, dari beberapa komoditi ya, ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi, semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung, karena para pedagang, masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian, Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan conflict of interest. Semua pejabat yang memiliki conflict of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi,
Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus
harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari wartakotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, Teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya, jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Udah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai Pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di
Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di los ikan maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat los pakaian, maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies dari beberapa komoditi ya ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan
para pedagang terkait komoditi semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung karena para pedagang masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan conflict of interest. Semua pejabat yang memiliki conflict of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi.
Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari warta kotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin
yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya, jadi Dina, saya pernah sampaikan, dan itu sudah dijawab berkali-kali. Udah jawab berkali-kali, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi, pada waktu itu, selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Dia jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di los ikan dan di los ikan, maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini
ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat los pakaian, maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies, dari beberapa komoditi ya, ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi, semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung, karena para pedagang, masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian, Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan conflict of interest. Semua pejabat yang memiliki conflict of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies,
Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan, baik di tingkat pejabat sipil, militer, sampai kepolisian. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Di sisi eksternal, Anies mengatakan hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu ia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik orang dalam. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Viral video yang menunjukkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir Anies Baswedan yang hanya pintar
ngomong selama memimpin DKI Jakarta. Video pernyataan Ahok tersebut berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 di Cilandak Town Square atau Citos pada Minggu 6 November lalu. Dikutip dari warta kotalive.com, mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, Teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Udah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko.
Baik Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di los ikan maksud kami, Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati. Mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat los pakaian, maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies, dari beberapa komoditi ya, ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi, semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan para pedagang tidak mendapatkan untung, karena para pedagang, masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji
ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memastikan bakal memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu jadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Nomor 1 dalam pemerintahan. Perintah tegas 1, hentikan konflik of interest. Semua pejabat yang memiliki konflik of interest selesai di situ, ujar Anies kepada wartawan, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, malam. Anies juga akan mengembalikan prinsip meritokrasi untuk promosi jabatan baik di tingkat pejabat sipil, militer sampai kepolisian. Yang berprestasi yang dapat posisi. Karena tanpa adanya meritokrasi yang rugi negeri ini, katanya. Anies berharap sistem meritokrasi ini juga tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi di seluruh cabang olahraga dan cabang prestasi. Anies menyebut agar meritokrasi bisa diadopsi menjadi gerakan nasional sehingga tidak hanya dilakukan untuk pejabat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah. Gerakan meritokrasi itu jadi gerakan nasional, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi eksternal, Anies mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan jika terpilih jadi presiden adalah membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan luar biasa mahal, itu salah satu hal awal yang ingin kita lakukan, tandas dia. Bicara meritokrasi, Anies sebelumnya juga pernah menyinggung soal fenomena orang dalam atau ordal yang meminggirkan konsep meritokrasi. Hal itu dia katakan dalam debat calon presiden. Menurut Anies, fenomena ordal terjadi pada seluruh lini kehidupan di Indonesia. Ini ordal ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Mau nonton konser yang dapat tiket mudah ordal, pertandingan olahraga di kampung nanti aturannya bisa diganti kalau ada ordal, membentuk sepak bola kesebelasan nanti ada titipan anak siapa, ponakan siapa, masuk, ujar Anies di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2024. Anies mengungkapkan orang-orang yang tidak berprestasi bisa mendapatkan jabatan akibat ordal. Padahal, menurut Anies, Indonesia membutuhkan orang yang berprestasi pada berbagai posisi. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Jadi artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi, mendapatkan posisi, kata Anies. Ordal membuat orang yang karena koneksi bisa dapat posisi sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang mendapat posisi, tambah Anies. Dirinya mengatakan budaya meritokrasi perlu dibangun di Indonesia untuk mencegah praktik ordal. Nah, praktik seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Dan harus dihentikan dari mana? Dari puncak. Kalau dari puncak berhenti mempraktekkan, maka ke bawah mereka akan bilang negeri ini diatur memakai prestasi, memakai meritokrasi, pungkas Anies. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan akan memberhentikan para pejabat yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Anies mengatakan itu menjadi satu di antara prioritasnya jika menang Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar.